Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1409, setelah mengalahkan yang muda, yang tua akan datang. Ye Guan menyeka darah di sudut mulutnya, lalu perlahan menoleh dan melihat. Dia melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah kerajaan berdiri ratusan kaki jauhnya, dengan tangan kanan di belakang punggung dan tangan kiri terkepal di depan dada. Dia menatapnya dengan tenang. Kepala penjaga, hukuman, seorang kaisar abadi yang sejati. Xing Zhu menatap Ye Guan tanpa basa-basi. Dia melangkah maju. Dengan langkah ini, aura seni bela diri langsung terkunci di area bintang seluas jutaan mil. Semua orang di lapangan merasakan sesak dan tertekan yang mengerikan saat ini. Di kejauhan, ruang tempat Ye Guan berada sebenarnya runtuh dan musnah lapis demi lapis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu hanya sebuah kekuatan, namun tenaganya sangat mengerikan. Hampir pada saat yang sama, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Tertawa, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki merobek lapangan, dan aura seni bela diri yang dilepaskan oleh Xing Zhu langsung merobek ke dalam lubang besar. Dalam sekejap mata, cahaya pedang sudah berada di depan Xing Zhu. Xing Zhu mengarahkan jarinya ke ujung pedang King Xuan milik Ye Guan. Ledakan, tiba-tiba, ruang dan waktu dalam radius jutaan kaki langsung runtuh, dan sekelilingnya berubah menjadi gelap. Aura mengerikan dari seni bela diri dan ilmu pedang terus menyebar ke segala arah seperti gelombang, dan beberapa prajurit tua yang lebih lemah langsung terhempas. Dentang, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar, dan kemudian, cahaya pedang saling bersilangan dan menutupi area di kejauhan. Kekuatan pedang yang kuat dan aura darah terus menyebar, dan siapapun yang menyentuhnya terkejut. Pertarungan besar, ketika mereka melihat Ye Guan ternyata mampu bertarung setara dengan Xing Zuzan, semua orang di lapangan terkejut, dan di saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sui Gujin di kejauhan. Penilaian wanita ini terhadap kekuatan Ye Guan sangat akurat. Ye Guan ini benar-benar dapat bersaing dengan seorang dewa kaisar abadi. Apakah dia benar-benar hanya seorang kaisar? Atau mungkin dunia orang ini hanya ilusi? Sui Gujin tidak melihat ke area pertempuran. Dia mengulurkan tangannya dan merentangkan telapak tangannya. Jejak aura darah jatuh ke telapak tangannya. Melihat aura darah, alisnya sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah area di kejauhan di mana Ye Guan berada. Matanya dalam, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Tidak jauh dari sana, Qiuni dan Fu Yue juga merasakan aura darah yang terpancar dari Ye Guan. Setelah hening sejenak, keduanya saling berpandangan dan mengangguk bersamaan. Ledakan, pada saat ini, area cahaya pedang di kejauhan tiba-tiba meledak. Dan kemudian, di mata semua orang, Ye Guan dan Zhu Xing mundur dengan keras pada saat yang sama, dan di depan mereka berdua, aura seni bela diri yang mengerikan, aura pedang dan kekuatan darah melonjak seperti tsunami, yang sangat menakutkan. Setelah Ye Guan berhenti, dia perlahan menutup matanya. Dengan kekuatan garis keturunannya, auranya terus tumbuh lebih kuat. Ye Guan membuka matanya yang berwarna merah darah. Dia melihat sekelilingnya dan akhirnya pandangannya tertuju pada Sui Gujin. Sui Gujin juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu dan tiba-tiba, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit dan langsung menuju ke kedalaman galaksi. Sekalipun kami ingin bertarung, kami tidak bisa melakukannya di tempat ini. Karena di sini dia ditakdirkan untuk dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang, jadi dia hanya bisa melakukan perang gerilya untuk saat ini. Namun tak lama kemudian,
rantai berwarna merah darah itu muncul kembali dan kekuatan mengerikan menyebar ke arahnya. Ye Guan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, yang langsung memutuskan rantai berwarna merah darah. Ruang dan waktu yang terbatas di sekelilingnya segera kembali normal. Tepat saat dia hendak menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, sebuah nafas kuat tiba-tiba menyerang dari belakangnya. Pada saat itu, dia merasakan seolah-olah ruang dan waktu di mana dia berada sedang dipegang erat oleh sesuatu. Ye Guan tidak banyak memikirkannya, dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, sebuah kekuatan misterius terkoyak olehnya. Pada saat ini, Xingzu sudah muncul di depannya. Tidak hanya itu, perisai cahaya misterius tiba-tiba jatuh langsung dari kedalaman galaksi, menutupi area ruang waktu gelap tempat dia berada. Blokade waktu dan ruang, Ye Guan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Begitu perisai cahaya itu menyentuh pedang King Xuan milik Ye Guan, perisai itu bergetar hebat dan kemudian hancur. Ye Guan melayang ke langit dan menghilang di ujung galaksi dalam sekejap mata. Xingzu hendak mengejarnya, tetapi pada saat ini, Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Lepaskan dia." Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut dan mereka semua menoleh ke arah Su Gujin dengan penuh kebingungan. Qiyuni berkata dengan marah, "Biarkan dia pergi, anak ini benar-benar monster. Jika kita membiarkannya pergi, di masa depan." Sui Gujin melirik Qiyuni seolah sedang menatap orang idiot. Tatapan ini sangat menyakitkan hingga wajah Qiyuni membiru, dia tidak peduli dengan orang menakutkan di depannya dan hendak marah. Pada saat ini, Fu Yue dari peradaban kehidupan abadi di kejauhan tiba-tiba menangkapnya. Sui Gujin mengabaikan Qiyuni dan berbalik berjalan menuju kedalaman galaksi. Qiyuni sangat marah hingga dia melotot ke arah Fu Yue. "Kenapa kau menarikku? Aku." Fu Yue bertanya, "Apakah tempat ini dekat dengan tanah lama?" Qiyuni tercengang. "Kamu? Apa maksudmu?" Fu Yue menatap Qiyuni. "Tempat ini terlalu dekat dengan tanah lama. Jika kita bertarung, itu akan memengaruhi tanah lama." Qiyuni berkata dengan marah, "Dengan dia kuat, tetapi jika kita menyerang bersama." Fu Yue berkata dengan suara yang dalam, "Tentu saja dia tidak bisa melakukannya. Tetapi apakah dia hanya satu orang?" Qiyuni tampaknya memahami sesuatu saat ini. Kemarahan di matanya sedikit mereda. Lalu dia berkata, "Maksudmu?" Fu Yue mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini jelas bukan orang biasa. Yang perlu kita lakukan sekarang bukan hanya membunuhnya. Apakah kamu tidak tahu kebiasaan memukul yang lebih muda untuk mendapatkan yang lebih tua?" Qiyuni berkata dengan dingin, "Memangnya kenapa? Kekuatan garis keturunannya memang tidak sederhana. Tidak lebih dari ayahnya atau leluhurnya yang sangat kuat. Tetapi sekarang ketiga peradaban kita telah bergabung. Jika ayah dan leluhurnya berani muncul, kita akan menghajar mereka habis-habisan." Qiyuni ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fu Yue tiba-tiba mendongak ke langit berbintang dan berbisik, "Penatua Qiyu, entah kau mengakuinya atau tidak, otak kita tidak sebagus wanita itu. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, izinkan aku mengingatkanmu untuk tidak menyinggung wanita itu untuk hal yang tidak berarti seperti itu. Jika tidak, kau akan mati tanpa tahu bagaimana kau mati." Sambil berbicara, dia mengaktifkan mesia itu dan langsung menghilang ke kedalaman galaksi. Di tempat asalnya, wajah Qiyuni tampak sangat jelek. Di langit berbintang yang tidak diketahui, cahaya pedang tiba-tiba muncul. Itu adalah Ye Guan. Dia melihat sekelilingnya. Galaksi itu sunyi, begitu sunyi hingga agak tidak normal. Xiaota tiba-tiba menghela napas lega, akhirnya lolos. Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Mereka sengaja membiarkanku melarikan diri.
Xiao Ta terkejut, ini, galaksi di sekitarnya tiba-tiba mulai mendidih, dan pada saat berikutnya, waktu dan ruang di kejauhan retak, dan Sui Gujin dan yang lainnya perlahan berjalan keluar. Di belakang Ye Guan, Xingzu telah muncul di sana pada suatu saat. Di sebelah kanan Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar. Melihat lelaki tua ini, ekspresi Qiyuni tiba-tiba berubah, lalu dia memberi hormat dengan hormat, "Tuan." Di belakangnya, sekelompok orang kuat dari negeri lama juga buru-buru memberi hormat, "Salam, Tuan Huai." Huai Zun, orang yang datang itu adalah Huai Yi, tokoh ketiga terpenting di Tanah Lama, dan orang yang sebenarnya memegang kendali atas peradaban Tanah Lama saat ini, karena pemimpin peradaban Tanah Lama dan sesepuh tertinggi Tanah Lama tidak sedang berada di Tanah Lama. Hampir pada saat yang sama, di sebelah kiri Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba retak, dan kemudian sebuah bayangan melayang keluar. Bayangan itu berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana dengan tangan terlipat di dadanya. Tampak sangat berwibawa dan anggun. Fu Yue buru-buru melangkah maju dan memberi hormat, "Salam, Master Pavilion Yue." Ran Yue, pemimpin pavilion kehidupan abadi dari peradaban kehidupan abadi adalah orang yang statusnya hanya kalah dari penguasa peradaban kehidupan abadi. Tiga makhluk kuat setingkat kaisar abadi. Setelah Ran Yue dan Huai Yi muncul, pandangan mereka langsung tertuju pada Ye Guan yang berada tidak jauh. Setelah menatapnya beberapa saat, Ran Yue tiba-tiba menoleh untuk melihat Sui Gujin di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Awalnya saya terkejut bahwa seorang kultivator pedang kecil dapat menyebabkan Master Pavilion Sui melakukan hal yang sangat sulit. Sekarang tampaknya ini benar-benar merupakan hal yang diperlukan." Huai Yi mengangguk sedikit, "Benar, keteraturan adalah jalannya. Faktanya, banyak orang yang mengikuti jalan ketertiban sekarang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat berhasil, dan Ye Guan di depannya jelas telah menjadi orang penting. Orang macam ini harus dipukul sampai mati." Alasan mengapa peradaban bumi tua dan peradaban kehidupan abadi memberi kesempatan kepada peradaban Sui Ming adalah karena mereka memandang rendah peradaban Sui Ming pada awalnya. Tidak apa-apa untuk membuat kesalahan, tetapi jika Anda melakukan kesalahan yang sama 2 kali, itu sungguh bodoh. Ran Yue tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kalau begitu jangan buang waktu, aku, peradaban kehidupan abadi, akan datang lebih dulu." Sambil berbicara, dia tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Pada awalnya hanya setebal lengan, tetapi ketika mencapai Ye Guan, panjangnya sudah puluhan ribu kaki. Ye Guan memegang pedang King Xuan dan menebasnya dengan ganas. Pedang ini memotong sinar cahaya di tempat, tetapi pada saat ini, ribuan aliran cahaya tiba-tiba muncul dari sinar cahaya itu. Pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil dan dia menghunus pedangnya untuk menangkis. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya, dan saat dia berhenti, sejumlah besar kapal luar angkasa Mesia gelap telah bermunculan dalam ruang dan waktu di sekelilingnya. Kemudian aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, langsung menenggelamkan area di mana Ye Guan berada. Terjadi keheningan sejenak, berdengung. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan kemudian cahaya pedang tiba-tiba keluar dan langsung menuju ke Ran Yue. Melihat ini, Ran Yue tersenyum lembut. Dia mengulurkan lengannya. Sebuah lengan Mesia muncul, dan dia meninjunya. Wah, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan langsung terlempar mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di atas kepalanya tiba-tiba hancur.
lalu sebuah tangan Mesya raksasa yang menyala-nyala dengan panjang 10.000 kaki menamparnya dengan ganas. Ye Guan menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Dia dengan ganas menusuk tangan raksasa Mesya api itu dengan pedangnya. Namun, pedangnya gagal menembus tangan raksasa itu. Sebaliknya, tangan raksasa Mesya api itu mencengkeramnya erat-erat dan benar-benar menopangnya, mencoba menghancurkannya sampai mati. Bab 1410. Di mana ada Suan, pasti di situ ada King. Pada saat hidup dan mati ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi ganas. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan sebilah pedang melesat ke langit. Pada saat ini, dia dan pedang King Suan menjadi satu. Tertawa, pada saat tangan raksasa Mesya api yang memegang langit mengepal, Ye Guan langsung menyerbu keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, Ye Guan berbalik dan membunuh Ran Yue di kejauhan dengan pedang. Jarak 1000 kaki tercapai dalam sekejap. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Ran Yue. Pandangannya tertuju pada pedang King Suan milik Ye Guan dengan rasa ingin tahu. Ketika pedang itu datang di depannya, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan pukulan. Sebuah tinju Mesya menghantam cahaya pedang Ye Guan. Wah, pukulan ini benar-benar memaksa cahaya pedang Ye Guan berhenti di tempatnya. Tepat saat Ye Guan hendak mengayunkan pedangnya lagi, Ran Yue tiba-tiba memutar tangan kanannya, dan aliran cahaya tiba-tiba menyembur keluar dari tangan Mesyanya. Kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkan Ye Guan. Ran Yue melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya terbang keluar dari telapak tangannya. Cahaya itu tiba-tiba mengembang tertiup angin dan berubah menjadi Mesya besar yang tingginya 1000 kaki. Mesya itu memegang pedang besar di kedua tangannya dan melompat maju, menebas Ye Guan dengan ganas. Ketika pedang itu ditebaskan, semua orang merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan dan mundur tanpa sadar. Di bawah, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi seberkas darah dan melayang ke langit, menebas pedang raksasa itu dengan ganas. Begitu kedua pedang itu bersentuhan, galaksi itu runtuh dalam sekejap, dan Ye Guan langsung terhempas lagi oleh kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang itu. Namun pedang raksasa itu juga dipotong-potong oleh Ye Guan dengan satu pedang. Setelah Ye Guan berhenti, dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah pecah. Kekuatan itu benar-benar mengerikan. Ran Yue melirik pedang patah yang telah dipotong-potong oleh Ye Guan, lalu menatap Ye Guan, semuanya, jangan buang-buang waktu. Dia harus mengatakan bahwa dia sendiri sedikit terkejut dengan kekuatan Ye Guan, dan dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk membunuh Ye Guan dalam waktu singkat. Terus berjuang hanya akan membuang-buang waktu. Begitu dia selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan dua raksasa Mesya lainnya bergegas keluar. Ketiga raksasa Mesya itu langsung menuju Ye Guan di kejauhan. Tiga raksasa Mesya bergegas menuju Ye Guan bersama-sama, dan kekuatan serta tekanan yang kuat langsung mengguncang galaksi dan membuatnya mendidih. Lautan darah mengalir di mata Ye Guan. Dia tiba-tiba melompat dan menebas ketiga Mesya raksasa itu dengan pedangnya. Ledakan, kilatan darah tiba-tiba meletus dari antara langit dan bumi, dan Ye Guan mundur dengan dahsyat. Selama proses mundur, dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia berbalik tiba-tiba sambil menahan dadanya dengan pedang. Wah! Cahaya pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Ye Guan sangat terkejut hingga aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Xingzu, CEO Sui Ming Civilization. Begitu Ye Guan berhenti, sebelum dia bisa mengatur napas, aura kuat lain menyapu,
Ye Guan berbalik dan melayangkan tinjunya. Itu adalah Huai dari peradaban bumi lama. Ye Guan menangkis dengan pedangnya. Wah, Ye Guan mundur ribuan kaki, dan garis-garis darah dan cahaya pedang terguncang dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, beberapa raksasa Mesha, Xingzu dan Huai tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Jika tiga kaisar abadi menyerang bersama, seberapa mengerikan kekuatan itu? Medan bintang dengan radius puluhan juta mil menjadi ilusi dan tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Ledakan, di bawah tatapan semua orang, tiga aura mengerikan menghantam keras area ruang waktu tempat Ye Guan berada di kejauhan. Dalam sekejap, area itu langsung meledak, dan bersamanya, cahaya darah dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, satu sosok terbang mundur. Itu Ye Guan. Ye Guan terbang mundur lebih dari 100.000 kaki sebelum berhenti. Begitu dia berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Bukan hanya itu saja, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya saat ini, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatan tiga dewa kaisar abadi bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan saat ini. Namun, Xingzu dan dua orang lainnya tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Begitu dia berhenti, beberapa aura kehancuran menyerbu ke arahnya. Dengan munculnya aura ini, semua yang ada di sekitarnya mulai menghilang, dan bintang-bintang di sekitarnya juga mulai meledak dan hancur pada saat ini. Mengerikan sekali, melihat ketiga orang itu berlari ke arahnya, api di mata Ye Guan tiba-tiba menyala, tubuh dan jiwanya pun ikut terbakar. Pada saat ini, auranya melonjak liar, dia tidak mundur. Karena dia tidak bisa mundur saat ini, dia bergegas maju, dan cahaya pedang merah darah sepanjang 1000 kaki menyapu lapangan dan langsung menuju Xingzu dan dua orang lainnya. Ledakan, tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar seperti guntur dari bidang bintang ini. Kemudian, di mata banyak orang, cahaya pedang berwarna merah darah itu langsung hancur berkeping-keping, dan Ye Guan terlempar mundur dengan keras. Kali ini, Ye Guan terbang ratusan ribu kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, ratusan ribu kaki ruang dan waktu di belakangnya berubah menjadi ketiadaan. Ye Guan merasakan rasa manis di tenggorokannya dan aliran darah menyembur keluar. Ran Yue dan dua orang lainnya juga tampak sedikit serius saat ini, karena sudah ada lebih dari selusin bekas pedang di tubuh mereka. Pendekar muda di depannya sedang bertarung dengan tiga orang sekaligus dan bahkan melukai mereka. Dan dia hanya di tingkat Kaisar Agung. Kapankah Kaisar Agung menjadi begitu berkuasa? Ketiganya saling berpandangan, dengan niat membunuh di mata mereka. Mereka hendak menyerang, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Tunggu. Mendengar ini, ketiganya terkejut. Mereka menoleh dan melihat seorang wanita berjalan perlahan ke arah mereka di kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun merah, pakaian merah bisnis. Ketika mereka melihat Sang Hongyi, mereka bertiga sedikit bingung. Tetapi segera, mereka semua membungkuk hormat kepada Sang Hongyi. Bahkan Sui Gujin membungkuk sedikit pada Sang Hongyi. Sang Hongyi mengabaikan mereka dan berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan tampak sangat menyedihkan. Tubuhnya retak-retak dan tulang-tulang putih terlihat. Tangan yang memegang pedang King Xuan bergetar hebat, tetapi dia masih memancarkan niat membunuh dan niat pedang. Sang Hongyi menatap Ye Guan dengan senyum tipis di wajahnya. Aku sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kau akan datang ke tanah lama secepat ini. Tentu saja, aku tidak menyangka bahwa kekuatanmu sebenarnya cukup bagus. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sang Hongyi. Matanya lebih tenang dari sebelumnya. Sang Hongyi tersenyum dan berkata,
Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih memiliki kekuatan iman yang belum kamu gunakan, sehingga kamu ingin melakukan upaya terakhir untuk menangkapku? Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, penuh dengan godaan. Ayo, aku akan menunggumu menggunakan kekuatan imanmu. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, namun begitu dia menyekanya, darah menyembur keluar lagi. Dia mengabaikannya begitu saja dan menatap Sang Hon-yi di depannya. Apakah ini menarik? Sang Hon-yi tertawa, tentu saja menarik. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Ye Guan, dan hampir pada saat yang sama, Ye Guan tiba-tiba menusuk dengan pedangnya. Akan tetapi, tangannya lebih cepat, dan tangannya dengan ringan mendarat di dada Ye Guan. Wah, Ye Guan langsung terbang keluar, dan saat dia terbang keluar, tubuhnya mulai hancur berkeping-keping sedikit demi sedikit. Saat dia berhenti, hanya jiwanya yang tersisa. Sang Hon-yi berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa membosankan? Aku punya hobi. Aku terutama suka menonton semut-semut yang sok suci berjuang. Aku tidak menargetkanmu. Aku seperti ini kepada semua orang." Saat dia berbicara, dia sudah muncul di depan Ye Guan. Dia melayang di udara, menatap Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau begini? Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku bisa mengampuni nyawamu." Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menusukkan pedangnya. Namun, pedang kingsuannya berhenti setengah inci dari alis Sang Hon-yi. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan niat pedang dan kekuatan darah, itu tidak dapat maju setengah inci pun. Sang Hon-yi tertawa, dan dia tiba-tiba mengulurkan dua jari dan dengan ringan menjentikkan pedang kingsuan. Wah, Ye Guan langsung terpental oleh pedangnya. Dan saat dia berhenti, jiwanya menjadi ilusi. Pedang kingsuan bergetar hebat dan dengan cepat menstabilkan jiwanya. Di kejauhan, Sang Hon-yi mengeluarkan buah berwarna merah menyala. Dia menggigitnya besar-besar dan berkata sambil tersenyum, "Aku suka orang-orang sepertimu yang tangguh, karena aku merasa bangga saat bisa menghancurkan mereka sedikit demi sedikit." Ye Guan melirik jiwa ilusinya, lalu melihat sekelilingnya. Tak jauh dari situ, 3 orang penguasa alam kaisar abadi juga tengah menatapnya. Dalam kegelapan, ada banyak aura yang tidak jelas. Pada saat ini, Sang Hon-yi tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekan Ye Guan. Dengan tekanan ini, aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti Ye Guan, memaksanya untuk berlutut. Ye Guan memegang pedang kingsuan erat-erat di tangan kanannya, tetapi kakinya masih ditekuk sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, jiwanya dengan cepat menjadi ilusi pada saat ini. Ye Guan tiba-tiba meraung dan jiwanya mulai terbakar. Pada saat yang sama jiwanya terbakar, pedang kingsuan juga mulai terbakar. Ledakan, pada saat ini, Ye Guan benar-benar menghancurkan aura di tubuhnya. Di kejauhan, Sang Hon-yi menggigit buah itu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, potong aku." Ye Guan tidak menghunus pedangnya. Matanya perlahan menyapu para pria kuat dari 3 peradaban tunggal bumi lama di lapangan, dan akhirnya mendarat pada Sang Hon-yi. Dia berkata dengan lembut, "Ayah, aku sudah berusaha sekuat tenaga kali ini. Sungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga. Orang-orang ini terlalu suka menindas." Saat dia berbicara, dia tidak dapat bertahan lagi dan perlahan terjatuh. Patah, sebuah celah dalam ruang dan waktu muncul, dan sebuah tangan tiba-tiba terulur dan dengan lembut menopang Ye Guan. Itu adalah seorang pria berkemeja putih. Di kejauhan, wanita berpakaian merah itu tiba-tiba tertawa. Dia menatap lelaki berpakaian putih itu, membosankan sekali menyiksanya begitu lama sebelum dia keluar. Hah? Dia tiba-tiba menoleh ke belakang lelaki berkemeja putih itu, dan terlihatlah seorang perempuan berpakaian polos.
Di mana ada misteri, pasti di situ ada warna biru. Sang Honyi mengangkat sudut mulutnya sedikit. Menarik. Beli satu gratis satu. Bersambung.